Halo teman-teman, akhirnya One Punch Man kembali. Kali ini kita akan mereview chapter 255. Chapter berlanjut ketika Amaimax bertemu dengan Saitama. Saat ini, Amaimax mengajak Saitama menuju kafe yang sering dia kunjungi. Pertama, Amaimax berterima kasih kepada Saitama karena mau ikut dengan mengobrol dengannya hari ini. Lalu Saitama menjawab kalau dia mumpung lagi tidak ada kerjaan dan juga jarang-jarang ada yang mengajak dia makan siang. Makanya dia ikut kepada IMAX. Di saat pelayan yang datang, Saitama ingin memesan cola, namun IMAX memesankan Saitama minuman lainnya. Sehingga ini membuat Saitama kesal, tapi IMAX langsung membicarakan intinya. Dan apa tujuannya dia mengajak Saitama untuk berbicara empat mata. Amaimax mulai menjelaskan tentang perubahan. Dia berkata, dahulu kala, di bumi ini terdapat banyak negara dan mereka saling berebut tanah serta sumber daya. Hingga berkali-kali terjadi perang dunia yang sangat besar. Lama-kelamaan, populasi manusia menurun dan pelestarian spesies menjadi prioritas utama. Akhirnya, umat manusia menyatukan bahasa mereka dan terbentuklah sebuah pemerintah terpadu. Inilah yang disebut sebagai periode perubahan besar pertama atau transformasi tahap pertama. Namun, dampak dari perang dunia terus mempergotik bumi. Lambat laun, racun mencemari lingkungan alam. Perubahan iklim ekstrim dan kenaikan permukaan laut pun terjadi. Belum lagi munculnya ledakan populasi makhluk-makhluk berbahaya. Akhirnya, umat manusia meninggalkan wilayah lain, memfokuskan pembangunan di benua besar, dan melakukan migrasi besar-besaran. Setelah melewati periode perubahan besar kedua, satu-satunya negara yang ada sekarang yaitu Ijo, kembali tumbuh dan berkembang dengan pesat. Amaimax melanjutkan, sampai sini, kalau sekolah dasar pasti sudah dipelajari karena suatu alasan. Aku juga sempat meneliti tentang biologi. Katanya, manusia juga disebut sebagai makhluk pengatur lingkungan tetap, artinya makhluk unik yang bahkan bisa mengendalikan lingkungannya sendiri demi kepentingannya. Padahal, kalau dibandingkan dengan hewan lain, tubuh manusia itu lemah, tapi mereka bisa bertahan hidup begitu lama. Lalu Amangmas bertanya, perubahan lingkungan saja tidak cukup untuk menyelesaikannya. Sekarang, periode perubahan besar ketiga sedang datang. Menurutmu, apa itu? Amangmas berkomentar, itu adalah kemunculan para makhluk berbahaya dengan kecerdasan tinggi, musuh alami umat manusia, para kaijin atau monster manusia. Beberapa tahun lalu itu masih dianggap fenomena langka, tapi sekarang peringatan evakuasi sudah jadi hal yang membosankan karena terlalu sering terdengar. Yang lebih merepotkan lagi, sebagian besar monster manusia itu muncul dari antara kita sendiri. Umat manusia tak punya lain selain membangun daya tahan, dan juga dimaksud dengan daya tahan itu adalah pahlawan. Kita harus perbanyak pahlawan yang benar-benar mampu, sebab kelahiran seorang pahlawan sejati akan membawa perubahan besar pada dunia yang sedang dilanda kekacauan ini. Amaimax menunjuk Saitama berkata, kaulah orang yang akan menjadi pahlawan itu. Amaimax berkata lagi kalau dia akan menjadikan Saitama superhero, jadi dia ingin Saitama ikut dengannya. Beberapa detik suasana menjadi hening, kemudian Amaimax melanjutkan, lebih cepat lebih baik. Jadi mari kita mulai dari saling memahami dulu. Soal rencana setelah ini, pertama-tama kita naik mobil sewaan dulu. Aku sudah pesan makan siang, jadi sambil makan kita bisa mengobrol soal pemikiranmu. Kalau kau punya alergi makanan atau semacamnya, tolong beritahu. Amamax berencana untuk menghapus sistem kelas Hero S. Dia berpikir agar Saitama tinggal tanda tangan kontrak dengannya. Namun, di saat Amamax menjelaskan itu, dalam hati Saitama tampak sangat kesal. Dia berkomentar soal minuman, kenapa orang ini menentukan pesanan minumannya. Jadi ini membuat Saitama kesal, saking kesalnya dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Amaimax dari tadi. Lalu kita pindah tempat, kali ini Amaimax mengajak Saitama di tempat makanan. Makanannya banyak, Saitama merasa tidak enak soal ini. Kenapa dia menyambut berlebihan seperti ini? Amaimax berkata, ini bukan jamuan, tapi pelatihan intensif. Dari tadi aku sudah menjelaskannya, aku juga sampai batalkan semua jadwalku selama 2 hari penuh. Amaimax mulai menjelaskan
Kekuatanmu itu sudah terbukti tanpa diragukan, tapi soal nilai-nilai dan kepribadianmu itu masih belum jelas. Karena itulah agar kau bisa memperluas kapasitasmu sebagai seorang pahlawan, aku ingin mengajarkan hal-hal yang bisa aku sampaikan kepadamu. Amai Max melanjutkan, demi memproduksimu, Asosiasi Pahlawan sudah menurunkan dana yang sangat besar. Dalam pelatihan intensif peningkatan daya tarik ini, aku akan menanamkan seluruh pemikiranku, filsafatku, dan pengalamanku kepadamu. Karena itulah, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan sebagai fondasinya, seorang pahlawan harus selalu kuat, indah, dan menang tanpa terkecuali. Tapi, seperti dalam anime atau film, ada juga pahlawan yang cukup hanya dengan hadir, dan keberadaannya saja bisa memberi harapan bagi banyak orang. Aku percaya orang menciptakan pahlawan seperti itu di dunia nyata adalah sesuatu yang mungkin. Memang mustahil menjawab semua teriakan minta tolong, namun tetap saja itulah bentuk idealisme pahlawan menurutku. Setelah Amai Max panjang lebar menjelaskan selama 20 menit, Saitama malah tertidur. Namun setelah Saitama bangun, dia berkomentar, kita mau bahas soal pahlawan, kenapa masih belum mulai-mulai? Terlihat Amai Max terkejut. Dan berakhir chapter kali ini. Di chapter ini banyak basa-basinya. Intinya, Amai Max ingin menjadi Saitama hero yang populer, hero yang pantas disebut pahlawan, tapi kalian tahu sendiri, Saitama orangnya simpel dan tidak bisa mengerti ketika ada orang yang berbicara panjang-panjang dengannya. Ujung-ujungnya, Saitama menjawab kalau dia tidak mengerti. Kadang Saitama menjawab dengan jawaban yang pendek, tapi lebih ngena atau bermakna. Dan sampai di sini dulu untuk review manga One Punch Man chapter 255. Dan sampai jumpa ketemu lagi di manga One Punch Man selanjutnya 2 minggu lagi dan manga-manga lainnya. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa dan ketemu lagi.